tentukan nilai akar-akar berikut. Nah, poin A itu disuruh menentukan X1 ditambah X2. Nah, kalau kita lihat di sifat-sifat persamaan kuadrat yang di atas ini, kalau kita mau mencari X1 tambah X2, rumusnya pakai yang mana? Min B per A. Oke, yang nomor 1 atau min B per A. Berarti langkah pertama kita harus bisa menentukan dulu nilai A, B dari persamaan kuadrat ini. Nah, berarti di sini nilai A-nya berapa? Dari persamaan kuadrat ini? 2, betul. B-nya? B-nya Min 11. Min 11. C-nya perlu dihitung nggak? Nggak ya, karena ini yang ditanyain X1 tambah X2 aja. Yang kita butuhin B sama A aja. Jadi nggak apa-apa, nggak usah. Nah, kita tinggal masukin aja. Jadi ini min B per A. Sama dengan min. Min di sini adalah rumus ya. Jadi kalian jangan menghilangkan. Jadi ini bawaan rumus. Min tulis duluan. B, nilai B-nya min 11. Maka kita tulis di sini min 11 per AA-nya 2. Sama dengan ini negatif kali negatif itu jadi positif. Sehingga yang atasnya jadi 11 per 2. Sampai sini aja udah betul. Tapi kalau misalkan kalian mau diubah jadi pecahan campuran juga boleh. Ini jadi 5, 1 per 2. Sini siapa yang udah lupa lagi cara mengubah pecahan biasa ke campuran? Bisa semuanya? Bisa, Bu. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya. Ini gampang ya. Tinggal masukin aja rumus min B per A. Sekarang contoh yang kedua. Ini persamaannya tetap sama. Oh, berarti bukan yang kedua, tapi yang B ya. Bentar. Yang B. Yang ditanyain adalah X1 dikali X2. Rumusnya adalah C per A. Nah, di sini, bukan X1 kali X2 ya, tapi 2X1 dikali 2X2. Rumusnya tetap pakai C per A, tapi di depan angka X1, X2-nya itu ada angka, yaitu angka 2. Nah, gimana? Nah, kita kalikan dulu. Ini kan 2X1 dikali 2X2 itu kan artinya sama dengan 2 dikali X1 dikali 2 dikali X2 ya kalau dijabarin. Terus kalau kita sederhanain lagi 2-nya kita operasikan. 2 kali 2, 4. Tersisa dikali X1 dikali X2. Sehingga kita tulis rumusnya kayak gini. 4 dikali X1 dikali X2. Nah, kali X2 itu ini C per A masukin. Jadi 4 kali C per A. Ini C-nya adalah 12. Maka 4-nya tulis lagi, C-nya 12, A-nya adalah 2. Sehingga jawabannya 4 dibagi 2 itu adalah 2. 2 dikali 12 adalah 24. Ya gimana? Cukup gampang nggak menurut kalian? Gimana? Gampang, Bu. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Oke, Bu Adel. Contoh yang kedua itu persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah 9X dikurangi 21 sama dengan 0. Tentukan akar-akar dari X1 dikuadratkan ditambah X2 dikuadratkan. Oke, tadi rumusnya apa? Kalau X1-nya dikuadratkan dan X2-nya dikuadratkan? X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2. Kurangi 2. Oke, nah ini dia rumusnya. Berarti kita harus mencari dulu nilai dari X1 tambah X2 sama nilai dari X1 dikali X2. Kita tahu bahwa X1 tambah X2 itu kan tadi min B per A ya. Nah, ganti kita dalam kurungnya jadi rumus yang awal min B per A. Dikuadratkan, dikurangi 2 dikali X1 kali X2-nya itu C per A. Nah, tentuin ini nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 9, nilai C-nya adalah min 21. Masuk-masukkan ke angka-angka ini. Sehingga di sini min B-nya adalah 9 per 1. Berarti min 9 dikuadratkan, dikurangi 2 dikali C per A. C-nya adalah 21. Kemudian A-nya adalah 1, berarti min 21 ya. Nah, selanjutnya min 9 dikuadratkan itu adalah 81 dan negatif 2 dikali negatif 21 itu adalah positif 42 sehingga hasilnya adalah 121.
3. Nah, ini masih gampang ya, cuman ini rumusnya agak ribet lagi, agak lebih panjang. Jadi kalian jangan sampai tertukar. Yang dikuadratkan itu adalah hasil dari X1 tambah X2. Sedangkan yang X1 kali X2 itu dikali dengan 2. Oke, contoh yang terakhir, yang ketiga. Ini bentuk yang 1 per X1 ditambah 1 per X2. Sama dengan? Keempat. Bukan, Bu. Yang tadi ketiga, Bu, harusnya, Bu. Gimana? Ini tuh contoh yang keempat. Oh, iya, yang betul, tadi benar. contoh yang ketiga. Oke. Ini yang 1, ini yang 2 ya. Terus ini yang 3, ini yang 4. Jadi semuanya ada 4 soal ya yang ada di modul persis. Nah, kalau bentuk 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu rumusnya adalah X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Ini gampang juga. Tinggal kita masukin tadi nilai X1 tambah X2-nya berapa? Min 9. Kemudian X1 dikali X2-nya adalah min 21. Kita sederhanakan. Ini dibagi 3, ini juga dibagi 3. Dibagi min 3 deh supaya hasilnya positif. Min 9 dibagi min 3 itu adalah positif 3. Min 21 dibagi min 3 adalah positif 7. Jadi jawabannya 3 per 7. Kayak ini konsep dasarnya ya. Kalau kalian belum paham, silakan tanyakan. Kalau misalkan sudah paham, bilang sudah ya. Kayak silakan ketikkan di chat untuk 4 soal ini, apakah sudah dimengerti semua, atau misalkan ada contoh yang keberapa yang belum kalian pahami, nanti Bu Ade jelaskan lagi. Silakan ketikkan di chat ya, biar Bu Ade bisa baca pikiran kalian gitu. Sudah paham atau belum? Oke, yang keempat. Yang keempat itu dia sebetulnya lebih simpel dari yang ketiga. Jadi ini kan rumusnya X1 tambah X2 per X1 dikali X2. X1-nya itu kan tadi, ini Bu Ade nggak dijabarin ya tadi. X1 tambah X2 itu kan rumusnya min B per A per X1 kali X2 itu C per A. Ini tadi persamaan kuliahnya tetap yang ini, Jan. Jadi kita masukin min B per A yang tadi. Min A, C-nya min 21 per 1 dibagi 1 ya min 21. Nah ini kan bentuknya udah sama kayak ini ya. Terus dibagi min 3 dua-duanya. Ini juga dibagi min 3. Sehingga min 9 dibagi min 3 itu 3. Min 21 dibagi min 3 itu adalah 7. Jadi jawabannya 3 per 7. Kenapa dibagi min 3, Bu? Enggak 3. Oh, kenapa dibagi min 3? Supaya jawabannya positif. Kalau misalkan Ojan mau dibagi 3 juga boleh. Misalkan min 9 per min 21. Ini dibagi 3, ini dibagi 3. Min 9 dibagi 3, min 3. Min 21 dibagi 3, min 7. Jawabannya positifin, tinggal dikali min 1 kan. Ya udah, jadi tetap aja jawabannya sama-sama aja. Jadi ini tergantung nanti di option ya. Kalau misalkan optionnya, hasil akhirnya optionnya berupa min 3 per min 7, berarti ini yang di checklist. Kalau misalkan di option nggak ada, oh adanya positif ya, berarti ini jawabannya gitu. Kasih, Bu. Oke. Yang lainnya gimana? Ibu, aku mau nanya, Bu. Boleh, silahkan. Itu min 9 per min 21-nya dari mana? Min 21 dari mana? Min 21 itu adalah X1 kali X2. Nah, X1 kali X2 itu rumusnya adalah C per A. Dari persamaan ini yang di atas. Tadi kita sudah menentukan bahwa C-nya itu adalah min 21 dan A-nya 1. Berarti masukin kan, C-nya min 21, A-nya adalah 1. Min 21 dibagi 1 adalah min 21. Kayak gitu. Jadi kalian harus ingat, X1 tambah X2 itu adalah min B per A, X1 dikali X2 itu adalah C per A. Jangan sampai tertukar. Oke, silakan sok. Kalau ada yang mau bertanya, tanyain aja. Konsepnya ini materi baru, Ibu. Betul, materi baru. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Selebihnya bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau gitu kita kerjakan bareng-bareng yang halaman 30 ya. Nomor 1 sampai 10 ini dikerjainnya bareng-bareng.
Tapi kalian duluan yang ngerjain, nanti Ibu cross check. Nomor 1, silakan semuanya fokus ke nomor 1 di modul halaman 30, latihan soal 7. Jika X sama dengan min 1 adalah akar dari persamaan X kuadrat tambah 3X tambah C sama dengan 0, nilai C adalah, oke, ini nggak ada di contoh ya. Sebentar. Nah, jadi cara mengerjakan nomor 1, ini kan X-nya katanya diketahui adalah min 1. Kemudian diketahui persamaannya itu adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah C sama dengan 0. Ini C-nya masih misteri nih yang mau kita cari. Ini diketahui X-nya sama dengan min 1. Berarti kita tinggal substitusikan. Masukkan nilai X-nya ke persamaan ini. Ganti nilai X-nya dengan min 1. Jadi ini min 1 kuadrat ditambah 3 dikali min 1 ditambah C sama dengan 0. Silakan kalian lanjutkan. C-nya dapat berapa? Ibu emang nggak ada jawabannya Bu di sini. Sama Bu, aku Iya. juga nggak dapet jawabannya. Emang itu teh harus nambahin lagi option E. Tambahin option E. Kalian dapatnya berapa? Dapatnya 2 Bu. Dapatnya 2. Ya. Sip, betul itu jawabannya. Kalian tambahin option E ya. Ini negatif 1 kuadrat itu kan positif 1. Ditambah 3 dikali min 1 itu min 3. Ditambah C sama dengan 0. 1 ditambah min 3 itu adalah min 2. Tambah C sama dengan 0. Sehingga C sama dengan min 2-nya. Pindahkan ke ruas kanan. Asalnya negatif jadi positif. Jadi jawabannya adalah C sama dengan 2. Itu option E ya. Kalian tambahin. Oke, silakan boleh dicatat ya ke modulnya ya. Modulnya diisi. Boleh langsung diisi di modulnya. Kita lanjut ke nomor 2. Jika X1 sama dengan 2 adalah akar-akar dari persamaan 2X kuadrat ditambah BX kurang 6 sama dengan 0, nilai B dan akar yang lainnya masing-masing adalah, coba. Ini juga sama, kita substitusikan nilai X-nya ke persamaannya kayak nomor 1 caranya. Nanti ketemu nilai B-nya berapa. Penyebab dari globalisasi itu sendiri. Ada yang udah dapat nilai B-nya? B-nya udah, cuman akarnya belum. Satu lagi Bu. Oke. B-nya dapat berapa, Satu Nat? bukan Bu? 1 Bu. 1 min 1. Kalau aku min 1 Bu. Oke. Terus B-nya benar min 1. Terus menurut kalian langkah selanjutnya untuk mencari akar yang lainnya gimana strateginya? Ibu jawabannya yang B Bu. Bandung? Iya Bandung Bu. nggak Bandung. A Bandung. Bu. A Bu. Iya. Yang di mana Jawaban Yang B Bu. B-nya kan min 1 ya, berarti otomatis jawabannya antara A sama B. Nah, cara mencari akar yang lainnya kalian gimana? Amel, kenapa jawabannya B? Oke, wadah. Coba jabarin dulu ya. Di sini kita berarti kan pertama-tama substitusikan ya. Tadi X1-nya sama dengan 2. Persamaan kuadratnya itu adalah 2X kuadrat ditambah BX dikurangi 6 sama dengan 0. Ganti X-nya dengan 2. Berarti ini 2 dikali 2 kuadrat ditambah B-nya. Kita nggak tahu X-nya 2. Jadi B2 kan. Tapi kita tulisnya 2 duluan di depan. Jadi 2B dikurangi 6 sama dengan 0. Nah ini, ingat si kuadrat ini milik 2 yang ini. Jadi jangan kalian kalikan dulu baru dikuadratkan, tapi 2-nya tulis lagi, kemudian hasil dari 2 kuadrat adalah 4. Nah kayak gini, awas jangan sampai keliru. Ditambah 2B dikurangi 6 sama dengan 0. 2 kali 4, 8. Ditambah 2B kurangi 6 sama dengan 0. Oke, kita pindah ke sini. Di sini ada yang bisa dioperasikan 8 dan min 6. 8 ditambah min 6 atau 8 dikurang 6 itu adalah 2, kemudian ditambah 2B akan sama dengan 0. 2 ini pindahkan ke ruas kanan. 2B sama dengan asalnya positif jadi
negatif sehingga B-nya adalah min 2/2. Jadi B-nya sama dengan min 1. Ini baru ketemu B-nya nih. Berarti optionnya itu antara A sama B karena B-nya udah min 1. Sekarang cara mencari akar yang satunya lagi, kan kalian kalau misalkan mau cari persamaan kuadrat itu biasanya kan kayak gini ya, di sini ada angka, di sini ada angka. Nanti di sini hasil dari X1, di sini dari hasil X2. Nah, di soal nomor 2 itu yang baru diketahui itu adalah X1-nya. Jadi kita tugasnya untuk mencari akar yang satunya lagi, yaitu X2. Caranya, kita substitusikan nilai B sama dengan min 1 ini ke persamaan kuadrat yang rumpang tadi. Kan asalnya 2X kuadrat tambah BX tambah, kurang ya. Kuadrat ditambah. Nah, B-nya min 1 dikali X. Berarti kan min X ya. Berarti ini bukan tambah lagi. Karena hasilnya min X berarti dikurangi X. Dikurangi 6 sama dengan 0. Setelah ini kita faktorkan. Nah, sama dengan 0. Bagaimana cara memfaktorkan? Bentuk persamaan kuadrat kayak gini. Ini depan X kuadratnya itu ada angkanya, yaitu 2. Coba, faktornya berapa? Faktornya X min 2 sama 2X tambah 3. Oke, betul sekali. X min 2 dan 2X tambah 3. Jadi caranya, oke boleh ingetin lagi ya. Ini kita kalikan dulu si angka yang depan X kuadrat dengan C. 2 dikali min 6 itu kan min 12 ya. Sekarang kita cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu jawabannya koefisien dari X. Koefisien dari X itu adalah 1 ya. Kalau dikalikan jawabannya min 12. Berapa kali berapa? Min 3 sama min 4. Min 3 sama 4. Min 3 sama min 4. Min 3 sama 4. Coba kita lihat. Min 3 dikali 4, betul. Min 12. Min 3 ditambah 4, jawabannya min 1 bukan? Bukan. Berarti 4 sama 3, Bu. Bukan. Ya, Bu, 1. Bukan. Berarti Bukan, min ya, 4 jadi sama harus- 3 ya, Bu? Ya, betul. Jadi negatif 4, negatifnya ada di 4 karena 3 ditambah min 4 itu sama dengan min 1. Berarti kita masukkan ke sini. Oke, sorry. Sinyal Bu Adel lancar di kalian? Lancar, Bu. Tadi mah terpatah sedikit, Bu. Sekarang mah enggak. Tadi terpatah ya. Jadi kita pilih dua bilangan yang ini ya, 3 sama min 4. Sehingga kita tulisnya gini. Ini 2X. Sorry. Ini kita tulis 2X. Ini juga kita tulis 2X. Terus hasil bilangannya yang kita pilih tadi kan 3. 3-nya positif berarti tambah 3. Ini 4-nya negatif berarti ininya kurang 4. Ini harus dibagi dengan koefisien dari X kuadrat yaitu 2. Nah, dari 2 penjumlahan ini mana yang bisa dibagi 2? Yang ini atau yang ini? Yang pertama atau yang 2X kurang 4. Yang- Yang kedua, Bu. Yang kedua ya, berarti yang ini tetap kita tulis lagi 2X tambah 3-nya. Kemudian 2X kurang 4-nya dibagi 2. 2X kurang 4 dibagi 2. 2X dibagi 2 dapat X, 4 dibagi 2, negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Jadi ini X kurang 2 sama dengan 0. Sehingga ini bisa ketemu nih. Yang 2X tambah 3, 2X tambah 3 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 3-nya pindah ruas jadi min 3. Sehingga X sama dengan min 3/2. Yang satu lagi, X kurang 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2-nya kan udah ada di soal. X satunya lagi berarti min 3/2. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, ini agak sedikit banyak ya aljabarnya. Jadi kita harus mengingat-ingat lagi nih materi kelas 7 di aljabarnya karena ini semuanya berhubungan dengan operasi aljabar di kelas 7. Oke, ini silakan boleh di screenshot nanti kalian salin di modul kalian ya. Boleh beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini juga boleh akan upload ke YouTube ya. Ini di record, nanti kalian bisa simak lagi penjelasannya di YouTube ada. Oke, lanjut ke soal nomor 3.
Diketahui 3 dan negatif 5 adalah akar-akar persamaan X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah nilai B dan C masing-masing adalah, nah ini kita ada 2 nih yang diketahuinya akar-akar itu kan ada X1 ada X2 ya. X1-nya adalah 3, X2-nya adalah min 5. Kemudian persamaan kuadrat yang rumpangnya X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah yang hilang itu B sama C-nya. Kita harus nyari B sama C. Nah, gimana caranya? Pertama-tama kita substitusikan dulu masing-masing. Yang X1 dulu. Ini yang pertama, ini yang kedua. Masing-masing dulu. Yang A dulu. Kalau X1-nya sama dengan 3, berarti X-nya ganti dengan 3 ya. Berarti 3 kuadrat ditambah BX. X-nya 3, berarti 3B ditambah C sama dengan 0. 3 kuadrat adalah 9 ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya, kita buat persamaan nih. Persamaannya adalah 3B ditambah C sama dengan 9 ini. Kita pindahkan ke ruas kanan. Asalnya positif jadi negatif. Ini adalah persamaan pertama kita. Nah, selanjutnya persamaan kedua bisa kita dapatkan dari yang B ini. Nah, yang B-nya X2-nya sama dengan min 5. Kita substitusikan. Min 5 kuadrat ditambah min 5B, kemudian ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya, min 5 kuadrat itu kan 25. Min 5B, ya tulis lagi min 5B. Tambah C sama dengan 0. Maka persamaan barunya ini supaya B-nya positif, berarti kita yang pindahnya yang ini ya. Jadi 25-nya tetap di kiri, negatif 5B pindah ruas ke kanan, asalnya negatif jadi positif. C-nya asalnya positif jadi negatif. Ini persamaan kedua. Nah, kemudian, nah ini adalah soal yang menggabungkan beberapa konsep ya. Ini ada 2 persamaan, artinya untuk mencari nilai B dan C kita menggunakan teknik persamaan sistem persatunya 3B tambah C sama dengan min 9 sama dengan 25. Nah paling mudah kita mau mengeliminasi apa dulu nih? Mengeliminasi variabel B atau variabel C? C. Variabel C. Berarti operasinya diapain? Ditambah atau dikurang supaya C-nya habis? Ditambah. Ditambah, betul. Karena C ditambah min C itu 0 ya. Jadi kita operasinya ditambah. 3B ditambah 5B itu adalah 8B. C ditambah min C itu habis, jadi nggak usah ditulis lagi. Min 9 ditambah 25 itu adalah 16. Sehingga B itu sama dengan 16/8 atau 2. Nah, kita udah dapat nilai B-nya sama dengan 2. Sekarang kita cari nilai A dengan mensubstitusikan B sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Yang mana yang paling mudah persamaannya? Yang pertama atau yang kedua?